Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuha ikhwah, ismi Ihsan, ana min syu'batil lughatil arabiyyah wa kulliyat tarbiyah wa ilmu tadris fi Jami'atil Islamiyatil Hukumiyatil Kendari. هذا الشرح سأبين لكم عن تحليل الخطاب or analysis discourse. Alright, in this video I will be explain about style, strategy, and rhetorical aims and the verbal art. Okay, let's go to see explain it. Bismillahirrahmanirrahim. Retorika adalah sebuah teknik pembujuk rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara, emosional atau argumen. Secara umum, pengertian retorika adalah seni manipulatif atau teknik persuasi politik bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato, persuader atau orang yang mempersuasi dan yang dipersuasi saling bekerjasama dalam merumuskan nilai, kepercayaan, dan pengharapan mereka. Dalam retorika itu sendiri memiliki gaya bahasa yang bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama ada metafora. Metafora yaitu menerangkan sesuatu yang sebelumnya tidak dikenal dengan mengidentifikasikannya dengan sesuatu yang dapat disadari secara langsung, jelas, dan dikenal. Yang kedua, monopoli semantik, yaitu penafsir tunggal yang memaksakan kehendak atas teks yang multi-interpretatif. Yang ketiga, fantasi themes, yaitu tema-tema yang dimunculkan oleh penggunaan kata atau istilah bisa memukau khalayak. Kemudian yang keempat, labeling, yaitu penunjukan audiens diarahkan untuk menyalahkan orang lain. Yang kelima, kreasi citra, yaitu mencitrakan positif pada suatu pihak, biasanya si subjek yang berbicara. Keenam, kata topeng, yaitu kosakata untuk mengaburkan makna harfiahnya atau realitas sesungguhnya. Kemudian yang ketujuh, kategorisasi, yaitu menyudutkan pihak lain atau skenario menghadapi musuh yang terlalu kuat dengan memecah belah kelompok lawan. Kemudian yang kedelapan, gublidigup, yaitu menggunakan kata berbelit-belit, abstrak, dan tidak secara langsung menunjuk kepada tema dan jawaban normatif. Kemudian yang terakhir, apostrof, yaitu penglihatan amanat dengan menggunakan proses atau kondisi pihak lain yang tidak hadir sebagai kambing hitam yang bertanggung jawab kepada suatu masalah. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan retorika. Menurut Samara, ada 5 tujuan retorika, diantaranya yaitu: pertama, to inform, yaitu memberikan penerangan dan pengertian kepada massa, guna memberikan penerangan yang mampu menanamkan pengertian dengan sebaik-baiknya. Kemudian to convince, yaitu meyakinkan dan menyinsafkan. Kemudian to inspire, yaitu menimbulkan inspirasi dengan teknik dan sistem penyampaian yang baik dan bijaksana. Kemudian to entertain, yaitu menggembirakan, menghibur, dan menyenangkan serta memuaskan. Kemudian to actuate atau to put into action, yaitu menggerakkan dan mengarahkan mereka untuk bertindak, menetralisir dan melaksanakan ide yang telah dikomunikasikan oleh orator di hadapan massa. Untuk mencapai tujuan retorika yang telah dipaparkan tadi, maka diperlukan strategi penyusunan retorika.
Menurut Aristoteles, ada 5 strategi penyusunan retorika yang dikenal dengan istilah The Five Canons of Rhetoric. Di antaranya yaitu yang pertama, invention atau penemuan bahan. Kemudian, disposisi atau arrangement yang dikenal dengan penyusunan bahan atau materi. Kemudian yang ketiga, style atau elocution atau dikenal dengan gaya pemilihan bahasa yang indah. Kemudian yang keempat, memory atau mengingat materi. Kemudian yang kelima, pronunciatio atau delivery atau dikenal dengan penyampaian. Kemudian kita masuk pada pembahasan kedua, seni berbicara. Berbicara dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud atau ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Adapun pengertian berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dalam berbicara itu sendiri memiliki seni atau keterampilan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan lisan secara efektif sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain. Keberhasilan seseorang berkomunikasi dalam masyarakat menunjukkan kematangan atau kedewasaan pribadinya. Ada 4 aspek keterampilan atau seni utama yang merupakan ciri pribadi dewasa, yakni yang pertama, keterampilan sosial, yaitu kemampuan berpartisipasi secara efektif dalam hubungan-hubungan masyarakat. Keterampilan ini menuntut agar kita mengetahui apa yang harus dibicarakan, bagaimana cara mengatakannya, kapan mengatakannya, dan kapan tidak mengatakannya. Kemudian yang kedua, keterampilan semantik, yaitu kemampuan menggunakan kata-kata dengan arti yang tepat dan penuh pemahaman. Untuk itu, kita harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai makna yang terkandung dalam kata-kata, serta ketetapan dan kepraktisan dalam penggunaannya. Karena dengan cara inilah kata-kata dengan cepat dan mudah masuk ke dalam pikiran. Kemudian yang ketiga, keterampilan fonetik, yaitu kemampuan membentuk unsur-unsur fonetik bahasa secara tepat. Keterampilan ini bertanggung jawab menentukan persetujuan atau penolakan sosial. Kemudian yang keempat, keterampilan vokal, yaitu kemampuan menciptakan efek emosional yang diinginkan dengan suara. Suara yang jelas, bulat, bergema, menandakan